mau tanya Pak Kiai, apakah sudah ada tanda-tanda terlihatnya kemenangan Islam akan timbul gitu ya Pak Kiai? Kalau memang sudah ada tanda-tanda kemenangan Islam itu akan timbul, apa contohnya gitu loh Pak Kiai, tanda-tandanya itu? Iya. Jadi ulama membuat pandangan bahwa ayat yang berbunyi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah kurun waktu yang aku gilirkan di antara golongan manusia. Itu maksudnya 700 tahun Islam jaya naik ke atas, ya. Zaman Nabi Muhammad, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Turki Utsmani, ya, kemudian tahun berapa? 1920-an, nah, Islam mulai jatuh, diganti dengan negara republik. Spanyol jatuh, ya. Spanyol itu kan tanda daripada kebesaran Islam, naik 700 tahun. Kalau ibu punya dana, coba umroh yang ada program Spanyolnya. Dari umroh tapi ada program berkunjung ke Andalusia. Andalusia itu dulu negara Islam, hukum Islam berlaku, dan dia bagian daripada Eropa. Tapi setelah 700 tahun, raja-raja kecil di Andalusia itu berebut kekuasaan. Karena raja-raja waktu itu sudah cinta dunia dan terjangkit penyakit wahan, penyakit takut mati. Al-wahnu itu penyakit takut mati, ya, nggak mau jihad dan sebagainya. Maka dia hanya menumpuk harta kekayaan dan jumlah istri, bahkan selir, ya. Maka dia bangunlah masjid Cordova yang sangat fenomenal. Tiangnya itu ada 2119 tiang, tiangnya segede meja ini, bulat-bulat, itu marmer bulat. Dan air yang mengalir ke masjid Cordova itu air panas melalui jurang dari gunung. Ada gunung, ada sumber air panas dialirkan ke situ. Jadi sultan-sultan itu kalau mandi, wudhu itu airnya air panas. Itu lewat jurang beberapa ratus meter pakai peralon selang dari batu yang dibobok. Jadi luar biasa kemegahan Masjid Cordova dan Istana Al-Hamra itu karena kemenangan Islam di Andalusia. Tapi setelah mereka meninggalkan Islam, ya, bersenang-senang dengan harta dan dunia ini, akhirnya orang Kristen dari Portugis bekerja sama dengan sultan yang ingin berontak, maka jadi sultan itu kalah, menang yang dibela oleh Portugis, dan setelah Portugis menang, itu namanya Ratu Isabella dengan Raja Ferdinand, ya. Sejarah-sejarah itu, ada sejarah Andalusia itu. Maka akhirnya sultan yang terakhir di Andalusia itu diusir dari istananya untuk pergi, dan umat Islam dikasih peraturan Inkuisisi 3, tetap tinggal di Andalusia tapi harus keluar dari Islam, masuk Kristen. Kedua, pindah atau kabur dari Andalusia, bisa ke, ada yang lari ke barat sampai menemukan benua Amerika, atau kembali ke Afrika, atau menjadi budak, ya. Jadi ditawan, disiksa. Nah, itu 3 pilihan: masuk Kristen, murtad, atau ditawan, disiksa, atau kabur keluar dari Andalusia. Maka habislah umat Islam di Andalusia. Semua masjid diratakan dengan tanah kecuali Masjid Cordova sama Istana Al-Hamra. Nah, kemudian apakah ada tanda-tanda kemenangan Islam ke depan ini? Nah, itu setelah 700 tahun Islam jaya, 700 tahun Islam jatuh sampai penjajahan ke Indonesia. Itu masuk yang 700 tahun itu kan Indonesia dijajah oleh orang Kristen, ya, apakah Portugis, apakah Inggris, apakah Belanda, apakah Spanyol, itu kan semuanya Kristen,
Itu adalah penjajahan orang Kristen karena dendam dengan pemerintahan Islam di Andalus itu. Kita 300 tahun lebih dijajah oleh mereka. Nah kemudian sekarang udah sampai 700 tahun ketiga. Jadi giliran Islam naik lagi nih. Ya, 700 tahun Islam jaya, 700 tahun Islam jatuh sampai dijajah semua. Sekarang kan udah abad 1445 kan. Berarti 45 tahun kita sudah masuk pada 700 tahun yang ketiga penggalan. Udah penggalan yang kita naik lagi. Makanya banyak orang masuk Islam. Profesor-profesor ahli luar angkasa, NASA masuk Islam. Ada yang dengar azan masuk Islam. Ada yang dengar Al-Quran masuk Islam. Ada bayi lahir baru umur beberapa hari sudah bisa baca Al-Quran. Akhirnya satu kampung masuk Islam di Tanzania, Afrika. Ada anak kecil ya di Jerman itu, dia dari kecil itu sudah bergaul dengan anak-anak orang Islam di sana, sehingga dia dewasanya mau masuk Islam. Akhirnya keluarganya semuanya masuk Islam. Itu merupakan gambaran tanda-tanda kemenangan Islam. Dan yang menjadi catatan kita adalah orang-orang Spanyol sekarang ini yang agamanya Kristen, dia cari-cari nenek moyangnya tuh. Kira-kira 4 keturunan ternyata Muslim yang disiksa dan diusir itu dari semuanya. Maka mereka sekarang dendam masuk Islam. Dulu kan nenek moyang gue Islam, masuk Islam. Termasuk di Italia, termasuk di Roma, dan juga masjid-masjid luar biasa. Inilah sudah sampai saatnya kita penggalan 700 tahun yang akan datang, yang menurut Al-Quran watil kal ayam mundawilu bainan nas. Ini masa depan gemilang buat umat Islam. Makanya harus kita sambut. Kita sambut dengan ilmu. Jangan sampai orang yang mu'alaf baru masuk Islam lebih alim dari kita, lebih sadar tentang agama Islam daripada kita. Nah kitanya malah menjauh dari Islam. Dan mereka benar-benar masuk Islam. Ada pastor masuk Islam, ada biarawati masuk Islam, ya, ada yang jadi ustazah dan sebagainya. Itu antara lain tanda-tanda daripada kebesaran Islam. Termasuk ini, Afghanistan. Afghanistan itu kan diperjuangkan oleh Taliban 30 tahun kan. Taliban itu asalnya 50 orang santri-santri bikin kelompok melawan penjajahan Rusia, Sovietnya kalah, datang Amerika jajah lagi kan. Sekarang dia ngelawan lagi terus, dan sekarang Afghanistan, itu pun tanda daripada kemenangan Islam. Di Afghanistan itu sekarang sudah menjadi negara Islam yang ingin memberlakukan syariat Islam.